Setelah saya mati, sepertinya anak bapak mati dibunuh dan dicekik. Astagfirullah. Kejadiannya belum lama. Posisi bapak di mana saat kejadian? Saya masih di tempat kerja, Pak. Lalu saya ke masjid. Setelah saya balik dari masjid, saya sudah melihat anak saya terwujud seperti ini. Tolong, Pak. Ungkap kasus pembunuhan anak saya ini, Pak. Tenang pak, kami akan bantu. Karena itu sudah tugas kami sebagai berwajib. Saya tidak ikhlas, Pak. Oh iya pak, ada berapa orang yang tinggal di rumah ini pak? Kami hanya tinggal berdua. Ibunya sudah meninggal setahun yang lalu. Di rumah ini tidak ada CCTV. Oh iya, selain dengan bapak dan keluarga, apa ada orang terdekat dengan anak bapak? Ada sih, Pak. Ada 2 orang temannya. Dan sebenarnya saya juga tidak setuju dia berteman dengan mereka. Ini, Pak. Michael, Siap, Bang. kamu tahu dalam beberapa kasus kenapa pelaku bisa lolos? Siap, enggak, Bang. Kasus ini terlalu cepat sampai ke media, sehingga pelaku tahu kalau polisi memburu mereka dengan cepat. Jadi rahasiakan dulu kasus ini. Siap, lakukan, Bang. David, ke kantor sekarang. Siap dan. Ada caleg dipukul sama hatersnya. Tapi dan. Cepat, gak ada tapi-tapi. Caleg ini sahabat saya. Siap dan. Bapak, tenang. Kami akan segera kelas selidiki kasus anak bapak. Tolong dibantu ya, Pak ya. Michael, Siap, Bang. siapkan ambulan kantor untuk autopsi korban ini. Siap, lakukan, Bang. Kita ke kantor karena Kapolsek memanggil. Siap, Bang. Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Kau sekarang kok malas sih, Jinggo? Nyuci baju pakai tangan, maunya di laundry. Alah, Bosli. Bukan nggak mau, Bosli. Nggak sempat. Ingatlah, 2 hari kemarin kita ke Tangerang. Memecahkan kasus anak hilang. Bosli, kita ini detektif. Setuju, kita ini kan detektif, masa nyuci? Kita ini setara sama Power Ranger hijau. Permisi ya, Bang-abang. Oh, maaf dulu ya, Pak. Ya, sumbangan. Oh, maaf. Saya kesini bukan mau minta sumbangan. Terus Bapak mau apa? Saya kesini karena ini. Hah? Lain. Iya. What happened, Your Highness? Perkenalkan abang-abang, nama saya Yono. Yono. Tolong saya, Bang. Begitu saya balik kerja, sampai di rumah, saya melihat anak saya tergeletak dan tidak bernyawa. Dibunuh. Iya, Bang. Damn it. Duduk dulu. Oke. Kejadian di rumah. Berarti langkah awal yang kita ambil adalah kita harus cari tahu siapa saja yang punya akses masuk ke rumah Bapak. Iya, hanya saya dan anak saya. Tapi belakangan ini ada kawan-kawannya yang main ke rumah saya. Nah, itu dia. Ada identitas sama alamatnya. Kalau saya tahu sudah pasti saya datangin alamatnya. Tapi saya punya fotonya. Mah, mana fotonya? Sini. Ini. 2 orang pecinta luwak. Mana luaknya? Itu yang di tengah. Ini anak saya yang meninggal. Astagfirullahaladzim, maaf Pak. Bukan maksud apa-apa Pak. Tapi gini ya Pak ya. Menurut naluri detektif saya, kasus ini awal yang harus kita temui dan kita selidiki adalah teman anak-anak Bapak ini. Gini. Ada nggak barang Bapak di rumah yang hilang? Nggak ada. Fix. Pembunuhan ini bermotif dendam. Pak Yon, kenapa Bapak nggak lapor aja ke pihak yang berwajib? Digo,
Kok bilang gitu? Kapan kita pasang flyer? Sudah bang, sekarang sedang diselidikin. Tapi saya yakin bakal butuh waktu yang lama. Maka dari itu, saya melihat sosok Bang Mail yang gagah perkasa, cerdas dan pandai. Saya yakin dengan bantuan Bang Mail, masalah ini bisa cepat terselesaikan. Kau dengar, Jinggo? Udah tahu kan siapa pemeran utamanya? Pak, kami siap bantu Bapak. Tapi kita belum bicara metode pembayaran, Pak. Kau otak kau duit aja. Kau dengar ya? Ilmu detektif aku nih udah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala untuk aku. Jadi aku harus membantu. Betul, Bos Le. Tapi kita makan pakai duit. Bayar laundry kita tuh yang banyak, pakai duit, Bos Le. Tenang bang, pasti saya bayar. Kapan? Setelah saya mendapatkan info pertama dari abang-abang. Sebagai bukti kalau abang-abang memang benar-benar bekerja. Tenang aja, Pak. Kalau dapat bukti yang lengkap, kami tangkap mereka. Betul, yang paling penting adalah bukti harus kita kuatkan. Ketika bukti sudah kuat, kita bisa bekerja sama dengan polisi meringkus mereka. Ketika kita sudah bekerja sama dengan polisi, kita akan berhasil. Dan jasa detektif kita akan viral. Betul kali, Bos Le. Oh ya, Bos Le. Kita bisa lihat lokasinya dari foto HP anak Bapak. Coba langsung kita cek dari HP anak saya. Oh, Nagra. Dekat kali lah nih, Bos Le. Paling beberapa kilo. Oke, sekarang kita menuju lokasi. Kita tukeran nomor ya. Apa? Pacaran kalian ya? Pacaran. Kita itu boy band. Yuk, cabut. Ya kalau misalnya di manggung itu penontonnya rame. Kita paling goyangnya Biar nambah action cinta itu gitu. kakinya gitu. Iya gitu. Udah, duluan ya. Hati ya. Yuk. Pak Yono, berita baik. Aku udah dapat alamat si Yahya. Aku udah dapat alamat si Jamal. Genggo, aku yakin kali hari ini kasus ini terpecahkan. Sama, Bos Le. Aku pun dah yakin kali ini. Loh, udah di sini aja nih Pak Yon. Gimana abang-abang? Slow aja. Pokoknya Pak Yon tenang. Kami udah nyelidikin ya. Tenang. Pakai lagi. Duduk dulu kita. Untuk orang yang kami ikutin ini, kami menaruh kecurigaan yang lebih besar. Karena orang yang aku ikutin ini jalannya cepat, gelisah. Sama. Orang yang aku ikutin juga, kayaknya dia tahu kalau aku ngikutin dia. Semakin yakin saya, mereka yang bunuh anak saya Freddy. Sabar dulu, Pak Yono. Kita harus mempunyai info lebih detail. Pak Yono, masalah pembayaran kita gimana ini, Pak Yono? Cerdas kau, Jinggo. Oh ya, udah saya siapkan. Apa ini? Kok beras? Oh, tapi kan di flyer tertulis boleh bayar pakai beras. Astagfirullahaladzim, Jenggo. Apa yang kau lakukan? Kok tulis gitu? Bos Le, udah kita ambil aja. Lagi pula, lambung kita udah lama nggak terisi nasi, Bos Le. Udah. Tapi ini penyelidikan yang kedua bayar pakai uang ya? Iya, baik bang. Ya udah, info lebih lanjut nanti akan kami selidiki lebih detail. Nanti kami kabarin Pak Yono. Pak Yono sekarang udah bisa pulang. Baik bang. Memang ya,
Halo bang, terjadi pembunuhan 2 orang remaja. Sepertinya perampokan. Semua HP korban diduga hilang. TKP. 2 tempat berbeda bang. Michael, kedua korban yang kita temukan lukanya sama persis dengan Freddy. Iya, Pak. Izin bang, dapat laporan dari kantor soal CCTV jalan. Sepertinya saya mengenal orang-orang ini. Gak akan bisa kita nyuci baju ini. Taruh di laundry. Baju udah bau kali ini. Saya mengerti sekarang. Berarti kedua teman Freddy bukan pelaku yang kita cari. Mereka adalah korban. Dan mereka berani keluar rumah karena mereka tidak tahu kabar bahwa Freddy meninggal. Karena berita itu kita keep. Kita keduluan oleh pembunuh. Karena kita dipanggil oleh Kapolsek. Michael, saatnya kita bergerak. Siap bang. Kita ringkus para pembunuh itu. Aduh, kok bisa kami ketangkep apa? Padahal kami juga mau ikut mencari kasus ini loh. Sudah diam. Jelaskan nanti di kantor. Bang, barang bukti handphone 2 korban yang tewas ditemukan bang. Fix kalian pelakunya. Kok bisa kami melakukannya? Saya cuma bisa kita kalah. Pak, izinkanlah saya operasi plastik, Pak. Itu lagi. Pak, cita-cita saya ingin menjadi boyband. Dengan muka seperti ini, mana bisa saya menjadi boyband? Boyband lagi. Sudah berkali-kali Bapak bilang, Bapak tidak setuju punya anak boyband. Bapak jahat. Bapak nggak sayang sama aku. Mentang-mentang aku bukan anak kandung Bapak. Sembarangan kamu. Tiap hari Bapak banting tulang itu untuk kamu. Walaupun udah gede muka kamu kayak Musa. Bapak Fauna. Sargamu. Anak tidak punya pendirian. Iya bang, Pak Yono, berita baik. Aku udah dapat alamat si Yahya. Aku udah dapat alamat si Jamal.